Bro, company gue mau IPO nih, bantuin dong biar harganya naik. Oke, mau dibikin naik berapa? Ya, 300% dalam 2 atau 3 minggu lah kira-kira. Bisa? Bisa, gampang itu mah. Nanti gue minta komisi ya. Jadi, begitulah mungkin kira-kira percakapan antara company yang mau IPO dengan bandar saham, biar harga saham mereka bisa melonjak. Ini percakapan orang dalam yang biasa banget dalam dunia pasar saham, di mana perusahaan minta bantuan sama bandar saham biar harga saham perusahaannya dibikin naik. Tidak hanya saat mau IPO, tapi bisa juga saat suatu perusahaan memutuskan mau ambil aksi korporasi tertentu. Misalnya mau merger, ganti kebijakan, atau ganti jajaran direksi tertentu. Atau bisa juga memang si bandarnya melihat suatu peluang akibat kebijakan politik pemerintah, sehingga dia mainin saham yang sekiranya akan memberi dampak baik bagi perusahaan tersebut. Misalnya pemerintah menerbitkan peraturan yang bisa menguntungkan perusahaan tambang. Nah, langsung tuh saham perusahaan tambang dimainin sama bandar-bandar ini. Cara kerjanya kurang lebih begini. Karena punya uang banyak, bandar bisa menciptakan ilusi supply and demand. Bandar akan beli saham perusahaan tersebut secara bertahap, dan mereka itu sudah punya target harga mau dibikin jadi berapa. Jadi, secara sistem di aplikasi trading saham, saham perusahaan tersebut akan banyak pergerakannya, banyak demand-nya, sehingga harga akan naik pelan-pelan. Padahal awal mulai yang beli saham itu ya bandar itu sendiri. Terus gimana caranya bandar bisa dapat untung? Nah, dari sini investor saham amatir persorangan yang baru belajar trading, atau bisa juga perusahaan manajer investasi lain yang coba peruntungan, akan tergoda untuk beli saham yang dimainin sama bandar itu. Karena ya harganya kan lagi melonjak tinggi, terus didukung juga sama berita positif dari media. Tentunya ini bikin banyak orang tergoda dan ikut arus permainan bandar. Hari pertama sampai hari kedua biasanya adalah hari bandar mulai menggoreng saham tersebut. Misal, anggaplah harga saat itu dimainin sekitar 500-600 rupiah per lembar saham. Masuk hari ketiga, investor lain mulai mencium aroma wangi gorengan si bandar, sehingga mereka mulai ikutan beli saham tersebut. Harga mulai naik lagi, dari 600 per lembar jadi 700, 800, 900, sampai 1000 per lembar. Hari keempat, karena dilihat makin menarik saham ini, investor lain mulai coba-coba peruntungan untuk masuk dan ikutan beli. Harga mulai naik lagi, jadi 1200, 1350, sampai 1500. Hore, semua orang senang. Nah, dari sini si bandar mulai melihat bahwa kayaknya udah mulai susah naik lagi nih harganya. Jadi bisa dibilang marketnya udah mencapai puncak. Lalu tentu bisa mulai ditebak apa yang dilakukan sama bandar. Bandar mulai jualin semua saham yang mereka punya. Mulai keluar dari saham tersebut dan pastinya mendapat profit yang besar. Bayangin, jika saat itu bandar beli saham di harga 600 rupiah per lembar, saat mereka jual harganya udah 1500 rupiah per lembar. Untungnya udah 100% sampai dengan 150%. Karena bandar ini punya porsi yang besar, maka ketika mereka keluar dari market, harga saham itu juga pasti akan langsung turun. Grafik sahamnya langsung merah dalam sekejap. Investor-investor yang pemula atau sebatas coba peruntungan biasanya akan langsung panik lihat portofolio yang tiba-tiba merah. Pilihannya hanya dua, tahan atau cut loss. Kebayangkan, misalnya si investor itu beli ketika harganya lagi di puncak, di atas 1500 per lembar saham. Terus besoknya atau jangankan besoknya deh, bisa jadi 3 jam setelahnya, harga langsung anjlok jadi 1000 per lembar. Berusaha untuk tahan diri untuk nggak cut loss, ternyata besoknya malah anjlok lagi jadi tinggal 700 per lembar. Makin panik deh pasti. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik, di mana sebagian besar portofolionya disimpan di sana. Wah, makin kacau. Dia benar-benar terjebak dalam permainan si bandar saham. Jadi, kita masuk ke pertanyaan penting. Kalau memang mekanisme kerjanya seperti itu, apakah pasar saham seberbahaya itu dan kita nggak bisa dapat cuan atau profit dari pasar saham? Kita bahas di video yang selanjutnya.